Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, this is Fadli again. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini kita akan membahas tentang teorema faktor. Teorema faktor ini sebenarnya sudah sering kita gunakan atau sudah sering kita temui di pembahasan-pembahasan matematika yang dasar seperti di persamaan kuadrat, yaitu menentukan faktor-faktor dari persamaan kuadrat atau mungkin menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat. Namun untuk istilah teorema faktor itu mungkin baru diperkenalkan ketika kita berada di jenjang SMA. Tapi mungkin saja juga sudah diperkenalkan ketika di jenjang SMP ya. Itu mungkin tergantung dari guru mata pelajarannya bagaimana dia menyampaikan pembelajarannya terkait dengan faktorisasi atau faktor-faktor dari suatu persamaan seperti persamaan kuadrat dan lain-lain. Nah, di materi polinomial atau suku banyak di jenjang tingkat SMA ini kita membahas teorema faktor itu setingkat lebih tinggi lagi. Kita menggunakan derajat polinomial atau derajat suku banyak yang lebih tinggi lagi dari yang kita dapatkan semasa waktu SMP. Biar kalian bisa paham, simak terus video ini sampai habis. Teorema faktor adalah salah satu konsep penting dalam aljabar yang berkaitan erat dengan pemfaktoran polinomial. Teorema ini memberikan kita cara yang efisien untuk menentukan apakah suatu bilangan merupakan akar dari sebuah polinomial, atau dengan kata lain, apakah suatu bentuk X kurang K merupakan faktor dari suatu persamaan polinomial. Berikut adalah bunyi dari teorema faktor. Jika fx adalah suatu suku banyak, maka X kurang K merupakan faktor dari fx jika dan hanya jika fk sama dengan 0. Bunyi dari teorema faktor di atas bisa kita terjemahkan yang berarti yang pertama, jika X kurang K adalah faktor dari polinomial fx, maka fk harus sama dengan 0. Kemudian yang kedua, sebaliknya, jika fk sama dengan 0, maka X kurang K adalah merupakan faktor dari polinomial fx. Nah, masih ingatkah kita dengan teorema sisa? Sebenarnya teorema faktor ini juga sangat identik dengan teorema sisa yang sudah kita pelajari sebelum mempelajari teorema faktor ini. Untuk pembahasan tentang teorema sisa, kalian bisa lihat video saya yang ini, atau bisa klik link notifikasi di atas. Nah, berikut adalah bunyi dari teorema sisa. Jika fx dibagi dengan x kurang k, maka sisa pembagiannya adalah fk, atau dapat ditulis fk sama dengan sisa atau s. Dalam konsep teorema faktor, maka dapat dikatakan bahwa jika x kurang k merupakan faktor dari fx, maka fx harus habis dibagi dengan x kurang k, atau sisanya sama dengan 0, atau dapat ditulis fk sama dengan 0. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh. Contoh yang pertama, buktikan bahwa x kurang 1 adalah faktor dari fx sama dengan x pangkat 3 kurang 2x pangkat 2 kurang x tambah 2. Mari kita jawab. Kita ketahui bahwa fx sama dengan x pangkat 3 kurang 2x pangkat 2 kurang x tambah 3. Berdasarkan teorema faktor, jika x kurang 1 adalah faktor dari fx sama dengan x pangkat 3 kurang 2x pangkat 2 kurang x tambah 2, maka kita ketahui bahwa f1 itu harus sama dengan 0. Nah, 1 ini kita peroleh dari x kurang 1 sama dengan 0, x-nya sama dengan 1. Dengan demikian, kita dapat membuktikan bahwa untuk x sama dengan 1 atau f1, kita substitusi saja langsung x sama dengan 1 ini ke persamaan fx menjadi f1 sama dengan 1 pangkat 3 kurang 2 kali 1 pangkat 2 kurang 1 tambah 2. Hasilnya adalah f1 sama dengan 1 kurang 2 kurang 1 tambah 2, sehingga kita peroleh f1 sama dengan 0. Dengan demikian, karena f1 sama dengan 0, maka sudah terbukti bahwa x kurang 1 adalah faktor linear dari fx sama dengan x pangkat 3 kurang 2x pangkat 2 kurang x tambah 2. Kita masuk ke contoh 2.
Hitunglah P jika fx sama dengan 2x pangkat 3 kurang 5x pangkat 2 kurang 4x tambah P habis dibagi x tambah 1. Ingat bahwa habis dibagi itu artinya adalah sisanya sama dengan 0. Nah, sekarang mari kita jawab. Kita ketahui bahwa fx itu adalah 2x pangkat 3 kurang 5x pangkat 2 kurang 4x tambah P yang habis dibagi x tambah 1. Kemudian yang ditanyakan berapa nilai P. Nah, sekarang mari kita selesaikan soal ini. Karena kita telah mengetahui bahwa fx sama dengan 2x pangkat 3 kurang 5x pangkat 2 kurang 4x tambah P habis dibagi x tambah 1, ini berarti sisa pembagiannya adalah 0. Atau dalam konsep teorema faktor, x tambah 1 ini adalah faktor dari fx sama dengan 2x pangkat 3 kurang 5x pangkat 2 kurang 4x tambah P. Di mana x tambah 1 itu sama dengan 0, maka kita dapatkan x sama dengan negatif 1. Yang artinya tentu saja sudah pasti bahwa f negatif 1 ini harus sama dengan 0. Nah, dengan demikian, mari kita substitusi nilai x sama dengan negatif 1 ini ke dalam fx. Dengan demikian kita mendapatkan f negatif 1 itu sama dengan 2 kali negatif 1 pangkat 3 kurang 5 kali negatif 1 pangkat 2 kurang 4 kali negatif 1 tambah P. Selanjutnya kita peroleh f negatif 1 sama dengan negatif 2 kurang 5 tambah 4 tambah P. Kita lebih sederhanakan lagi menjadi f negatif 1 sama dengan negatif 3 tambah P. Karena f negatif 1 tadi itu harus sama dengan 0, maka persamaannya bisa kita tulis menjadi 0 sama dengan negatif 3 tambah P. Nah, dengan demikian kita peroleh nilai P sama dengan 3. Jadi bisa kita simpulkan bahwa nilai P itu adalah 3. Bagaimana teman-teman? Cukup mudah bukan? Nah, seperti yang telah disampaikan di awal tadi bahwa teorema faktor ini juga dapat digunakan untuk menentukan faktor-faktor linear dari suatu suku banyak atau polinomial. Berikut adalah contohnya. Tentukan faktor-faktor linear dari fx sama dengan 2x pangkat 3 tambah 7x pangkat 2 tambah 2x kurang 3. Mari kita jawab. Misal, x kurang k itu adalah salah satu faktor dari fx sama dengan 2x pangkat 3 tambah 7x pangkat 2 tambah 2x kurang 3. Sekarang kita perhatikan suku tetap atau konstanta negatif 3. Kita ketahui bahwa faktor-faktor dari negatif 3 itu adalah positif negatif 1 dan positif negatif 3. Sehingga bisa jadi nilai k itu positif atau negatif 1 dan atau positif atau negatif 3. Kemudian kita coba nilai-nilai tersebut dengan menggunakan cara Horner. Yang pertama kita akan coba untuk nilai k sama dengan 1. Nah, dengan menggunakan cara Horner, untuk nilai k sama dengan 1, kita memperoleh sisa sama dengan 8. Jadi kita ketahui bahwa F1 ternyata itu bukan 0, tetapi F1 itu adalah 8. Karena F1 ini tidak sama dengan 0, maka kita dapat mengatakan bahwa X kurang 1 bukan merupakan faktor dari Fx, sama dengan 2x pangkat 3 tambah 7x pangkat 2 tambah 2x kurang 3. Nah, berikutnya kita akan mencoba nilai untuk K sama dengan negatif 1. Berdasarkan proses yang sama, yaitu melalui cara Horner, kita peroleh sisanya yaitu sama dengan 0, atau F negatif 1 sama dengan 0. Nah, karena F negatif 1 ini sama dengan 0, maka dengan mudahnya kita dapat mengatakan bahwa X tambah 1 adalah faktor dari Fx sama dengan 2x pangkat 3 tambah 7x pangkat 2 tambah 2x kurang 3. Jadi kita telah menemukan salah satu faktor dari Fx ini. Dengan demikian kita dapat menuliskan bahwa fx sama dengan 2x pangkat 3 tambah 7x pangkat 2 tambah 2x kurang 3 sama dengan x tambah 1 dikali 2x pangkat 2 tambah 5x kurang 3. Bentuk kuadrat 2x pangkat 2 tambah 5x kurang 3 kita faktorkan menjadi x tambah 3 kali 2x kurang 1. Jika kalian bertanya-tanya dari mana diperoleh bentuk kuadrat 2x pangkat 2 tambah 5x kurang 3, nah ingat kembali proses Horner.
Melalui proses metode Horner, kita tidak hanya mendapatkan sisa, tetapi juga kita bisa mendapatkan hasil. Maksudnya hasil dari pembagian jika suatu suku banyak dibagi dengan suatu bentuk linear. Dan sebelum memasuki materi teorema faktor ini, harusnya kita juga sudah memahami tentang proses Horner ini, karena proses Horner ini muncul di materi menentukan nilai suku banyak atau nilai polinomial dan muncul di materi pembagian suku banyak. Jadi seharusnya cara Horner ini sudah kita pahami sebelum kita memasuki materi teorema faktor ini. Oke, kita lanjut. Dengan demikian, kita dapat menuliskan bahwa fx sama dengan 2x pangkat 3 tambah 7x pangkat 2 tambah 2x kurang 3 sama dengan x tambah 1 kali x tambah 3 kali 2x kurang 1. Jadi faktor-faktor linear dari fx sama dengan 2x pangkat 3 tambah 7x pangkat 2 tambah 2x kurang 3 adalah x tambah 1, x tambah 3, dan 2x kurang 1. Nah, perlu diingat juga atau perlu diketahui bahwa karena x tambah 1 dan x tambah 3 dan 2x kurang 1 itu adalah faktor-faktor dari fx, maka negatif 1, negatif 3, dan 1/2 adalah penyelesaian, atau juga biasa disebut solusi, atau juga biasa disebut pembuat nol, atau yang paling sering disebut itu akar-akar dari persamaan polinomial fx tersebut. Nah, bagaimana teman-teman? Semoga kalian bisa memahami materi teorema faktor ini dan memahami contoh-contoh yang telah saya berikan. Berikutnya saya akan memberikan soal latihan, silahkan dikerjakan menurut informasi yang telah kalian dapatkan di materi yang telah saya jelaskan tadi. Berikut soal latihannya. Yang pertama, tentukan faktor-faktor linear dari fx sama dengan x pangkat 3 kurang 2x pangkat 2 kurang x tambah 2, serta tentukan penyelesaian atau akar-akarnya. Kemudian yang kedua, jika 1/2 merupakan akar-akar persamaan fx sama dengan 2x pangkat 3 tambah x pangkat 2 kurang 13x tambah a, tentukan nilai a dan akar-akar yang lainnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga kalian bisa memahami apa yang telah saya sampaikan dan sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.